Halo, Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. dan bosnya gua Andri. Dan sekarang kita sudah mendapatkan lagi cerita dan akan menyuarakannya nih dari para pemirsa Kawan Kumis yang udah dikirim lewat Gmail. Ya, Ini tuh kita udah mendapatkan lagi cerita atau pengalaman mistis yang begitu sensitif lah. sensitif, Ini pembahasannya agak menyinggung. 18 plus. Iyalah segitu. Iya, Jadi 18 plus. untuk kalian yang Masih di bawah 18 plus, bisa dinaikkan dulu, bisa dinaikkan dulu umurnya. dipalsukan dulu. Jangan lah ya. Dan nanti kita juga settingnya tidak untuk anak-anak. Anak ada tuh. Iya, Bisa betul. tolong upload ya. Oke, jadi gimana tuh Nal? Itu ceritanya tuh. Jadi kita udah mendapatkan cerita mistis dari yang bernama Angga. Dia itu ini tuh nggak jauh lah kayak di episode kemarin tuh apa yang teman kencan gitu. Temanya tuh. Cuman di sini dia pergi bersama pacarnya. Oh, ini tuh bukan tipe kencan, tapi udah jadi pacaran. Jadi pacar udah lama juga dia pacaran tuh sekitar 2 tahun setengah. Oh, Nah dia tahun setengah. Masih lagi putus tuh. waduh jangan dong. Doainnya gak benar. Oke, lanjut. Maafin Bang Angga ya. Emang agak good luck gitu. Jadi lupa gua. Ya mereka itu pacaran udah 2 tahun setengah. Cuman dia itu baru lah mengalami kejadian seperti ini. Sebelumnya itu tidak pernah sama sekali. Bisa dibilang Bang Angga ini tuh ya kurang percaya dengan hal kayak gituan lah ya. Nah tambah kayak gitu. Jadi awal mula ceritanya ini tuh berawal dari mereka berkunjung ke rumah neneknya. Ke rumah nenek Dari ceweknya gitu. Nah jadi nah ini kan rumah neneknya tuh ada di salah satu daerah di perkampungan ya. ya, Nah sedangkan mereka itu dari kota bermain ke sana gitu. healing mereka anjir. Maksud nama gitu. Oke. Ya tapi mereka juga berniatnya tidak berlama-lama lah di sana gitu. Cuman pulang pergi gitu. Jadi mereka berangkat itu pada hari Rabu. Mereka berangkat hari Rabu dan mereka itu akan pulang malamnya gitu. Ini karena berangkatnya tuh dari pagi lah subuh. Gitu. Jadi pagi udah nyampe di rumah neneknya, nanti sore atau ke malamnya dia udah pulang lagi katanya gitu. Nah kita ceritain nih bagaimana pas mereka di rumah neneknya itu. Oh, jadi mungkin kejadiannya itu terjadi di rumah neneknya lah ya. Betul sekali, tepat gitu. Tapi detailnya nggak akan langsung diceritain nih, karena kita harus melewati dulu yang satu ini. Oh, Gitu ya. oke. Sama Kumis Podcast ceritanya akan segera diputar. Jadi Rabu pagi mereka itu memang sudah janjian atau sebelumnya udah membicarakan bahwa mereka sepakat akan pergi ke rumah neneknya. Mereka si Bang Angga ini tuh pergi ngejemput ceweknya ini. Oke, berarti ini awal mula berangkatnya tuh di mana tuh, Nang? Ya dari rumah cowoknya nih, rumah cowoknya ngejemput ke ceweknya gitu. Jadi dari rumah ceweknya mereka berangkat ke tujuan. Setelah menjemput, mereka itu sarapan dulu lah di jalan. Sarapan bubur. Biar nggak masuk angin lah ya. Nah, sarapan biar gak lambung tuh ya. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan setelah istirahat sarapan. Perjalanan sekitar 2,5 jam lah. Memang lumayan agak jauh ini daerah kampung neneknya itu. Sekitar 2,5 jam mereka itu nyampe lah. Jadi yang mereka targetin nyampe itu jam 8 pagi. Tapi ini tuh agak lebih dikit lah gitu. Lebih 1,5 jam. Oke. Jadi mereka nyampe jam 9 lebih.
Mungkin karena macet dan banyak istirahat juga lah ya. Nah, karena mereka itu pelan-pelan katanya apa ya, Iyalah. pacaran lah. Pacaran pasti di jalannya tuh, aduh, Udah lupa lu ya. ya kayaknya udah lupa gua aja udah anjing udah kekebutan lah. Oke lanjut lah. Ya mereka nyampe lah akhirnya bertemu sama neneknya. Kebetulan di sini tuh dia memberitahu yang di rumah neneknya itu seorang diri gitu karena kakeknya sudah meninggal dunia udah lama. Jadi yang di situ hanya neneknya saja. Oke. Biasalah ada kan neneknya tuh salaman biasa. Ngobrol awalnya. Di mana Jang? Cina gitulah biasa ke. Soalnya kan baru pertama kali dibawa ke situ juga si cowoknya tuh. Jadi ditanya-tanya lah gitu. Nah, setelah mereka disuguhi dengan kayak makan, ngobrol, istirahat, si neneknya itu dia bilang nih ke mereka berdua bahwa neneknya itu kan mau tani lah gitu, mau ke kebunnya. Dan si neneknya juga bilang bahwa ke kebunnya itu lumayan agak sedikit lama lah, siang gitu sampai siang gitu. Nah, Dari pagi sampai siang lah ya. gitu. Akhirnya mereka ditinggal berdua karena si nenek pergi ke kebunnya. Padahal, Waduh, di sini sebenarnya yang agak berbahaya ya. iya. Tapi Ngapain tuh berdua? aduh kali sih. Kalau nggak suka leci. Tapi di sini masih aman-aman aja. Hanya saja mereka di sini menemukan keanehan seperti gangguan-gangguan, Tri. Kejanggalan-kejanggalannya tuh mereka lagi nonton TV nih. Ya, Kipas tuh kayak nyala sendiri, kipas angin tuh. kipas angin. Tapi si cewek ini tuh lebih ke biasa aja sih, karena mungkin dia udah sebelumnya udah Ya udah tahu lah ya, udah biasa mungkin ya. jadi kipas nyala sendiri, mati sendiri. Bahkan lampu juga kayak gitu. Cuman tidak berbarengan lah gitu. Iya. Jadi di sela-sela waktu ada kejadian yang seperti itu. Oke. Ketika mereka istirahat juga main HP gitu sambil ngecas, TV yang nyala sendiri. Oh, Terus mati sendiri juga. Itulah pokoknya banyak gangguan seperti itu. Singkat cerita mereka ditinggalin 2 jam kurang lah. Si neneknya itu pulang. cukup tuh. Udah. Cukup apa? Cukup untuk nonton TV, untuk nonton film. Iya, cukup untuk istirahat. Iya, cukup juga untuk istirahat. Karena capek. Karena capek. Capek kunaon? Udah perjalanan. Udah perjalanan. Anjing tuh. Ini kemana-mana gitu. Faktor gitu. Nah, akhirnya si neneknya tuh pulang. Waduh, ke rumah. Kok waduh. Enggak maksudnya. Iya. Aduh, gak salah respon lagi. Si neneknya pulang. Ketika di rumah itu si neneknya tidak banyak bicara lah, hanya langsung pergi ke kamar mandi, katanya mau mandi gitu. Ya bersih-bersih lah ya. Bersih. Dan setelah mandi itu tuh si neneknya bilang ke mereka berdua, katanya ini pulang nanti kan gitu, soalnya ini nenek mau ke masjid dulu untuk pengajian gitu. Pengajian Karena rutinan gitu, ibu-ibu biasa lah ya, Iya. menitipkan pesan untuk jaga rumah gitu. Jaga rumah. Pada mereka berdua ini. Cuman si nenek juga ya tidak memikirkan hal-hal yang aneh lah. Orang Emang aneh tuh gimana? positive vibes aja. Ya emang yang aneh tuh gimana dah? Misalkan nonton TV sambil kayang gitu kan. Wah iya juga ya. Itu aneh. Iya bener aneh banget tau. Makanya tidak berpikiran sampai situ. Iya betul. Pergilah si neneknya tuh. Si Tutut lebih mana tau? Hah? Si Tutut sampai mana? Apa yang sampai Iya berpikiran ke situ tuh sampai mana ya? sampai nonton TV kayang gitu kan, gak mungkin. Gak mungkin lah ya. Oke lanjut nah. Ya pergilah untuk pengajian si neneknya. Mereka udah tinggal berdua nih. Sebenarnya di sini nih yang agak sulit ini aku menjelaskannya ya. Oke. Jadi kembali menonton TV lah, karena gabut ya, neneknya tidak ada. Di sini mulai kayak merasakan si cowoknya itu apa ya? Gua nggak sanggup bilangnya. Sagne. Es lah. Es lah. Si cowok itu tuh langsung. Si ceweknya itu bertetap-tetapan lah ke pacarnya, sampai akhirnya terjadi
kissing Kissing. gitu ya. Tapi di sini aman ya, nggak lebih. Si cowoknya ini nyeritainnya, nulisnya gitu nggak lebih dari kissing. Setelah itu si ceweknya tuh ke kamar mandi katanya untuk mandi dulu. Siap-siap ya. Gak tahu. Ini kan siap-siap untuk pulang mungkin kan. Ceweknya mandi mungkin gerak. Mungkin gerah juga. Di perjalanan panas. Oke, lanjut. Itu tuh mandi tuh agak lama juga. Agak lama juga. Si cowoknya itu kan gabut lah sendirian. Dia ke warung. Ke warung. Dia ke warung dulu untuk membeli minuman. Dan akhirnya si cowoknya ke warung lah gitu. Biasa, bu meser minuman gitu. Sabaraan. Beres lah si cowoknya langsung pulang lagi. Cuman nih, aneh. Ketika pas pulang, tiba-tiba si ceweknya itu kok kayak cepet ya. Tiba-tiba udah ada di situ. Oh, tiba-tiba udah beres lah ya mandinya gitu. Udah beres gitu dengan menggunakan aduk dada gitu lah ya. Ini aduh gua jadi jangan ngebayangin please ini. Iya, jangan. Nah, mulailah si pacarnya ini curhatan. Waduh, mulus badannya anduknya. Tanpa basa-basi si pacarnya itu langsung menghampiri spraynya nih. Digaras. Langsung Pokoknya berhubungan dewasa lah ya, oke. ya gitu melakukan kegiatan dia. Kegiatan dewasa sih gak kuli. Gitu. Kerja. Oke, Gue ngerti lah ya para kawan kubis juga udah para fishing gitu kan. Sampai itu tuh terbawa ke kamar. Aman. Kita skip aja lah ya di sininya. Pokoknya mereka berhubungan lah gitu ya. Ini udah cukup main lama nih. Akhirnya keluar. Karena udah beres tuh kan gerah mungkin ya. Terus gimana tuh Nal? Di sini dia dikagetkan. Kaget sekaget-kagetnya banget setelah beres ini tuh. Karena ketika ia membuka pintu untuk keluar, tiba-tiba si ceweknya itu keluar dari kamar mandi. Hah? Keluar dari kamar mandi? Jadi kamar dengan kamar mandi itu tuh misah. Nah mereka kan berhubungan nih di dalam kamar kan. Keluarlah si cowoknya. Pas keluar itu lihat ceweknya juga lagi keluar dari kamar mandi. Dengan memakai handuk yang sama. Tapi dia cross check nggak ke dalam kamarnya lagi tuh? Nah dia itu memang sempet cross check dulu gitu pas dilihat gak ada siapa-siapa di kamar itu tuh nggak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Dia tuh anjir heran, kaget lah, belum shock di sini ya karena masih loading gitu ya, dia masih mencerna lah gitu. Kok aneh gitu. Nah dia itu nanya lah ke pacarnya, bukannya kamu tadi di kamar? Kapan, kata ceweknya, orang dia itu cukup lama gitu di kamar mandi. Ya kan tadi aku pulang ke warung, kamu udah beres kata. Aku tahu kamu ke warung aja nggak tahu gitu kan, kata si ceweknya. Jadi si ceweknya yang nggak tahu apa-apa lah ya. Tahu apa-apa. Dan ini tuh si cowoknya tuh tidak menceritakan kejadian ini kepada ceweknya. Sampai sekarang dia tidak menceritakan. Tapi nyeritain dia ke Kumis Podcast. Oke, terus Nang? Tapi ya mungkin juga dia udah disamarin namanya. Iya, tapi lanjut ceritanya. Setelah dia itu tahu nggak sih kalau itu tuh berarti dia berhubungan badan dengan sosok hantu. Nah, sebenarnya di sana tuh dia tuh udah ngerasanya iya gitu. Dia ini tuh apakah berhalusinasi ataukah memang berhubungan tapi dengan makhluk halus. Dia juga itu bertanya-tanya, bertabrakan lah ya, bertabrakan gitu. Sampai akhirnya neneknya pulang lah sore itu. Oke. Neneknya pulang. Emang si ceweknya juga sempat tanya, emang kenapa sih dia tuh kayak mengalihkan lah, oh enggak gitu lah biasa. Neneknya pulang biasa, aman-aman aja. Nah di sini mereka itu berpamitan untuk pulang. Oh jadi pulang langsung lah ya, pulang ke rumah gitu. Pulang ke rumah. Singkat cerita mereka pulang lah.
sampai itu ke rumah masing-masing. Di sini nih si cowoknya tuh mulai merasakan keanehan yang terjadi di rumahnya hingga menimpa dirinya. Oh, oke. Terus nah? Jadi si cowoknya itu ngerasain gangguan yang sama seperti di rumah nenek pacarnya. Sekarang mah jadi di rumahnya gitu. Gangguannya tuh. Oh, padahal sebelumnya rumahnya itu baik-baik aja lah ya. Baik aja gitu. Kayak di kamarnya ada apa ya itu namanya kayak barang jatuh kayak gitu tuh. Poltergeist. Nah itu tuh sering sekali menurut Bang Angga ini. Sampai Bang Angga ini tuh sakit selama seminggu. Dan ini tuh bebarengan sakitnya itu di alat kelaminnya lah gitu. Oh, juga. Tapi alhamdulillahnya tidak apa-apa katanya. Cuman dia ngerasa kayak. Tapi sempat ke dokter nggak tuh? Enggak. Enggak. Dia tuh cukup beristirahat aja gitu. Cuman lama-lama rasa sakit itu menghilang. Oh, jadi sembuh dengan sendirinya. Alhamdulillahnya dia mengatakan seperti itu. Cuman dia tuh udah mencocok logikan dan udah berpikir bahwa ini tuh karena kejadian yang kemarin gitu. Yang kemarin dia pada saat di rumah nenek pacarnya. Oh, iya. Tapi itu setelah dia sembuh nih, nah, setelah dia sembuh dari sakitnya, itu poltergeist masih ada nggak gangguannya gitu? Kalau si poltergeist itu memang pas bebarengan dia sembuh itu udah nggak ada. Seketika nggak ada gitu aja gitu. Cuman katanya nih setelah menanyakan si cowoknya ini menanyakan ke orang yang bisa, karena di temennya itu kayak ada yang indigo masuk kayak yang indigo gitulah. Katanya temennya tuh bilang bahwa si Bang Angga ini tuh punya bukan hodam ya, apa ya, yang ngejagain tuh karuhun lah ya. Karuhun dari moyangnya mungkin ya. Oke. Gitu. Jadi sehingga kalau ada makhluk lain juga bisa bersinggungan dengan dia dengan mudah lah ya gitu. Nah gitu, jadi tidak mengakibatkan hal yang fatal gitu. Karena ada yang jagain katanya gitu. Dia juga nggak nyeritain ke temennya gitu. Oh, jadi mungkin apa yang sebenarnya terjadi gitu. Iya. Cuma nanyainnya tuh pengalihan lah kayak, gue kemarin sakit digangguin hantu pas pulang dari rumah nenek pacarnya gitu. Nah dia juga gak tahu sih ini kenapa ya penyebabnya. Akhirnya si indigo ini mengatakan kayak gitu. Oh, jadi si indigo ini tuh mungkin menjelaskan bahwa Mas Angga ini tuh mempunyai hodam atau yang ngejaga dari karuhun mungkin ya dalam dirinya sehingga Bang Angga ini bisa sembuh secara sendirinya itu mungkin dibantu oleh karuhunnya gitu kan. Seperti itu ya, bisa jadi atas negosiasi karuhunnya dengan makhluk yang lain. Iya. Sebenarnya dia juga kaget banget lah. Terus dia tuh berhubungan sama siapa sih? Nah itu sih. Itu sampai sekarang ceweknya juga nggak tahu ya. Nggak diceritain. Dia benar-benar apa ya, memprivasikan ini gitu. Ya iyalah. Makanya ini juga meskipun Angga ini tuh samaran. Tapi ini ada pesannya untuk kalian semua dalam cerita ini. Ya untuk negatifnya jangan ditiru lah ya. Iya. Karena tetap selama-lamanya pacaran gitu ya, lebih baik halal. Nah itu menghalalkan gitu. Karena ya yang namanya berdua masih ada yang ketiganya itu. Dan kata Bang Angga, dia tuh sekarang udah nikah. Alhamdulillah ya. Gitu. Makanya dia berani menceritakan ini. Iya. Nah jadi itu pesannya ya. Mungkin tinggalkanlah negatif yang pernah dilakukan Mas Angga dulunya gitu. Seperti lo lah. No, dari mana itu seperti gua aja. Ambil yang positifnya. Nah, ini tidak ada niatan untuk menyinggung perasaan siapapun atau menyudutkan pihak manapun gitu. Di sini kami hanya menceritakan pengalamannya saja. Iya, betul. Tidak dikurang-kurangkan, tidak dilebih-lebihkan. Mohon maaf juga untuk dalam penceritanya jika ada salah kata atau tutur kata yang menyakiti perasaan. Nah, atau banyak bercandanya ya. Mas Angga tuh maafin banget ya kita banyak bercandanya karena ini mancing terus nih. Iya sih. Enggak, soalnya
relate nah. Relate buat lu. Enggak, maksudnya relate-nya tuh ya kan pacaran gitu. Lu mau paling excited nih kalau ada cerita mistis yang berhubungan dengan hal-hal yang kayak gitu. Enggak, nah soalnya ya kan bukannya gua ini, soalnya gua penasaran. Ini beda soalnya gue perhatiin nih dari yang micet itu yang cerita BO, dari yang cerita teman kencan, dari yang cerita pokoknya banyak ya sensitif seperti hal itu. Lu excited banget. Iya, soalnya gua penasaran, men. Penasaran ya? Penasaran. Gua kenapa bisa penasaran? Karena gua nggak pernah melakukan hal kayak gitu. Apalagi menjurus dengan mau melakukan. iya mau lah, tapi nanti lah udah menikah. Karena sudah mengambil pelajaran dari masa. Nah, Takutnya nanti yo sama kejadiannya. Kan takut juga. Dan apalagi tekdung. aduh, Itu janganlah ya. apalagi yang tekdungnya kan makhluk gaib. Aduh itu jangan. Oke lah, mungkin segitu aja. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dari kita. Iya. Terima kasih buat Mas Angga udah mengirimkan ceritanya. Mudahin doanya buat kalian semua sehat selalu, semoga lancar rezekinya lah gitu. Iya, dan mohon dibantu untuk perkembangan channel ini lah ya. Tunggu, kami nanti bakalan ada visual. Iya, Sebentar lagi. Ya, bisa dibilang minggu depan lah ya. Amin. Amin. Pokoknya tetap stay tune, tunggu terus karya atau konten kami setelah ini. Iya. Mungkin segitu aja, kami Kumis Podcast undur diri. Gua Alda dan gua Andri. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.